Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi baru yaitu strategi negosiasi bisnis. Nah, strategi negosiasi bisnis ini masuk dalam pokok bahasan ketiga dengan tujuan pembelajaran yaitu agar siswa dapat menerapkan dan melakukan negosiasi bisnis dengan baik dan benar. Nah, strategi negosiasi bisnis. Ada beberapa strategi negosiasi yang akan membuat kita menjadi seorang negosiator yang efektif. Antara lain, yaitu yang pertama, mengetahui alternatif terbaik kita. Nah, posisi kita akan meningkat jika sudah mengetahui alternatif terbaik kita ketika negosiasi. Nah, alternatif terbaik merupakan hasil kesepakatan yang lebih Anda sukai dibanding usulan pihak lain. Contohnya, seseorang yang terpaksa harus menjual rumah karena perusahaannya telah memindahkannya ke daerah lain. Mungkin tidak akan mau mengurangi harga yang dimintanya, sebab dia tahu bahwa perusahaannya telah setuju untuk membeli rumah tersebut jika dia tidak bisa menjualnya. Hal tersebut merupakan sesuatu yang penting untuk diketahui, karena jika perusahaan tidak menyediakan keuntungan dari relokasi, maka dia terpaksa harus menerima harga yang lebih murah agar bisa pindah. Nah, jika Anda sebagai pihak yang menawar rumah, maka mengetahui keputusan apa yang melandasi sang penjual akan menjadi suatu keuntungan bagi kita sendiri. Nah, yang kedua, mengetahui tujuan pihak lawan yang sebenarnya. Pada saat negosiasi, penting bagi Anda untuk mencari tahu alasan mengapa pihak lawan kita menginginkan objek yang ingin kita negosiasikan. Nah, dengan begitu, maka kita akan dapat mempunyai sebuah keunggulan gitu, dan berada dalam posisi yang dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih baik. Lalu yang ketiga, mengendalikan tempat negosiasi. Seorang negosiator profesional pasti akan memilih tempat yang netral sebagai tempat negosiasi. Mereka menyadari bahwa tempat negosiasi akan sangat mempengaruhi suasana. Nah, jadi kan kalau ketika negosiasi itu nggak boleh diadain di tempat di pihak lawan atau juga diadain di tempat di pihak negosiator. Nah, itu kan kenapa nggak boleh? Karena itu bisa mempengaruhi mempengaruhi masing-masing pihak gitu. Jadi bisa menguntungkan satu pihak gitu. Jadi kan tidak tidak fair. Bisa juga membuat salah satu pihak menjadi memberatkan tekanan dari salah satu pihak. Nah, lalu yang keempat, menggunakan kriteria yang objektif. Menggunakan kriteria yang objektif untuk menilai kualitas penawaran dari masing-masing pihak. Oleh sebab itu, maka akan meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan kepuasan. Nah, persiapkan negosiasi dengan mempunyai pihak-pihak luar yang berwenang untuk mengukur atau menimbang posisi dari masing-masing pihak. Nah, jadi ketika negosiasi ini kita harus ada pihak-pihak luar yang pihak-pihak dari negosiasi itu yang menyaksikan acara negosiasinya itu supaya mereka bisa mengukur atau menimbang berdasarkan kriteria yang objektif atau adil. Nah, yang kelima, data semua item yang akan dinegosiasikan. Sebagai negosiator yang profesional, Anda harus mendata semua masalah yang akan Anda selesaikan menjadi item-item yang terpisah dan mintalah pihak lain untuk menambahkannya. Begitu kedua belah pihak sepakat mengenai semua masalah yang akan dinegosiasikan, maka Anda seharusnya mengelompokkan beberapa item dalam daftar tersebut dan mulai menegosiasikannya untuk mendapatkan solusi yang sama-sama menguntungkan. Nah, strategi ini tuh dapat digunakan untuk membangun rasa saling percaya antara negosiator sama pihak lawannya ketika bernegosiasi. Nah, lalu pemilihan waktu adalah segalanya. Nah, ketika negosiasi ini waktu itu sangat mempengaruhi hasil dari negosiasi. Jadi manfaatkan gitu waktu yang kita punya sebaik mungkin ketika melakukan negosiasi. Lalu selanjutnya putuskan seberapa tinggi yang Anda anggap tinggi. Nah, di sini maksudnya itu kan jadi kalau ketika kita melakukan negosiasi kan kita punya tuntutan gitu, tuntutan apa yang ingin kita capai dari negosiasi tersebut kan. Nah, kalau tuntutan yang kita inginkan itu terlalu tinggi, jadi kan kalau tuntutan kita terlalu tinggi itu bisa-bisa pihak lawan itu jadi enggan gitu untuk menyetujui tuntutan yang kita mau kan. Nah, makanya perlu untuk berpikir secara cermat terhadap tuntutan yang kita mau ketika negosiasi itu. Dan juga memikirkan tuntutannya itu secara realistis. Nah, lalu ada rutinitas good guy or bad guy. Nah, rutinitas good guy or bad guy ini sangat berguna.
Jadi maksudnya itu di sini ada salah satu anggota dari pihak kita itu yang bersikap baik kepada pihak lawan. Nah, tujuannya itu untuk mendapat kepercayaan dari mereka. Nah, terus yang bad guy-nya itu ada juga anggota kita yang lain. Nah, dia bersikap menyulitkan, marah, dan mengancam. Nah, itu tujuannya juga untuk menyiratkan gitu kepada pihak lawan kalau kita itu juga ingin mempertahankan tuntutan yang kita mau. Selanjutnya, kendalikan emosi Anda dan tetap tenang. Nah, ketika kita negosiasi gitu kan terkadang kita sering emosi gitu kan. Nah, ketika negosiasi ini kita nggak boleh menampakkan emosi dan rasa frustasi kita sendiri. Nah, itu kan jadi kan menandakan bahwa kita tidak nyaman pada posisi kita ketika negosiasi. Nah, itu juga bisa digunakan oleh pihak lawan sebagai kelemahan kelemahan yang kita punya gitu kalau kita menunjukkan emosional kita. Lalu ada penawaran jual beli timbal balik. Pada penawaran ini, pihak pertama akan memutuskan harga dari objek tersebut. Nah, pihak kedua memutuskan apakah akan membelinya dengan harga tersebut dan membayar pihak pertama atau menjualnya pada pihak pertama dan mendapatkan bayaran dari pihak pertama. Lalu ada menggunakan seorang saksi ahli. Nah, di sini maksudnya itu eh, jadi buat diri kita itu ketika negosiasi itu menjadi seorang ahli dalam topik-topik tertentu supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dan juga bisa menjadi taktik yang efektif gitu dalam sebuah situasi yang cepat. Jadi kan kalau kita bisa menjadi menguasai suatu topik tertentu kan jadi itu bisa menjadi suatu kekuatan bagi kita sendiri gitu dalam negosiasi tersebut. Nah, lalu ada menemukan kesamaan. Ketika melakukan negosiasi, perlunya untuk menemukan suatu kesamaan dengan pihak lawan agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, suatu kesamaan itu contohnya bisa kayak, sama-sama ingin mencapai kata sepakat, atau misalnya kita dan pihak lawan sama-sama ingin menyelesaikan negosiasi sesuai tepat waktunya, atau juga bisa sama-sama tidak ingin merasa malu terhadap hasil yang didapat. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus menemukan kesamaan gitu, agar negosiasi berjalan dengan baik dan lancar. Lalu menentukan batas waktu akhir atau deadline. Nah, tentukan batas waktu akhir untuk menyelesaikan negosiasi. Nah, waktu terakhir negosiasi ini bisa ditentukan oleh dua pihak, yaitu pihak eksternal dan pihak internal. Nah, pihak eksternal itu yaitu pihak-pihak yang ada di luar dari pihak yang bernegosiasi itu. Nah, kalau pihak internal itu jadi untuk menentukan batas waktu akhirnya ini disepakati oleh dua pihak, yaitu pihak negosiator dan juga pihak lawannya. Lalu jangan selalu menyembunyikan kelemahan Anda. Ketika kita bernegosiasi, kita juga harus dapat memahami kelebihan dan kelemahan kita sendiri. Nah, selama negosiasi itu berlangsung, akan ada waktu tertentu di mana kita ingin memanfaatkan kelemahan pihak lawan dan salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengungkapkan kelemahan yang kita punya gitu dari awal. Jadi kan kalau kita mengungkapkan kelemahan yang kita punya dari awal gitu kan jadi kan pihak lawan nggak bisa gitu menyerang kelemahan yang ada yang kelemahan yang kita punya juga. Lalu mengadakan rapat. Nah, untuk mengadakan rapat ini bisa dilakukan pada suasana-suasana seperti berikut. Yang pertama itu ketika proses negosiasi berjalan tidak lancar. Nah, lalu yang kedua, jika tiba-tiba arah negosiasi melenceng ke arah yang tidak diduga. Di sini contohnya misalnya kayak pihak lawan eh, misalnya tahu gitu apa rahasia rahasia dari perusahaan kita gitu kan jadi kan tiba-tiba mereka memakai data-data rahasia itu. Nah, itu kan berarti kan melenceng ke arah yang tidak kita duga gitu. Nah, di sini kita bisa mengadakan rapat dulu untuk mendiskusikan langkah-langkah apa selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk negosiasi tersebut. Nah, lalu yang ketiga, jika negosiasi menjadi memanas. Nah, di sini kalau negosiasi menjadi memanas kan bisa antara dua pihak gitu sama-sama emosi kan. Nah, mereka mengadakan rapat gitu. Jadi untuk menurunkan menurunkan emosi mereka juga dan juga untuk membahas langkah-langkah apa sih yang tepat gitu yang bisa kita gunakan untuk negosiasi ke depannya. Nah, lalu yang keempat itu jika masing-masing anggota tim sepertinya menjadi gelisah atau frustasi terhadap proses negosiasi. Lalu manfaatkan item-item yang dibuang. Sediakan waktu untuk mengidentifikasi item yang Anda anggap berharga.
dan item yang menurut Anda tidak terlalu penting, atau item yang dapat dibuang sebelum melakukan negosiasi. Nah, tapi eh, meskipun ada item-item yang dapat dibuang sebelum kita melakukan negosiasi, nah item-item yang dibuang tersebut tidak boleh diketahui oleh pihak lawan. Nah, kalau diketahui oleh pihak lawan kan jadi kan mereka punya gitu kelemahan dari kita kan kalau mereka tahu item-item yang kita buang itu. Nah, lalu ada pendekatan sama-sama menang atau win-win solution. Strategi ini biasanya hanya digunakan jika kedua belah pihak memiliki beberapa tuntutan. Cara kerjanya yaitu dengan mengelompokkan tuntutan ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, ada item yang kompatibel, yaitu item yang dapat disepakati dengan segera oleh kedua belah pihak karena item tersebut seimbang. Lalu yang ketiga, item yang dapat dipertukarkan, yaitu item yang dapat ditukarkan dengan mudah satu sama lain karena nilainya yang sama. Dan yang ketiga, ada item yang distributif, yaitu item yang kedua pihak mempunyai ketertarikan yang berlawanan sampai membuatnya perlu untuk menemukan titik temu pada masing-masing. Nah, yang terakhir di sini menyesuaikan atau fleksibel. Nah, ketika negosiasi dimulai itu kan biasanya kedua belah pihak itu mempunyai ide yang jelas gitu mengenai apa yang pengen mereka tuju gitu kan, apa yang pengen mereka sepakati. Nah, meskipun demikian kan eh, nggak selalu kan proses negosiasi itu berjalan dengan lancar kan. Nah, di tengah-tengah proses negosiasi itu kita juga perlu fleksibel atau menyesuaikan. Maka kita juga dapat menyesuaikan tuntutan atau target yang kita mau untuk menyertakan ide-ide baru tersebut. Nah, sekian dulu video kita hari ini. Jika kalian masih belum paham, kalian bisa mereview ulang video ini atau kalian bisa mencari materi dari referensi-referensi yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.